Halo YouTube, welcome back di channel Mr. Perez. Saya akan menyoroti unit yang ada di belakang saya. Mungkin sedikit terlambat, tapi inilah unit Toyota Corolla Cross, di mana Corolla terkenal dengan unit mobil sedan dan kini telah resmi melahirkan keluarga crossover, mobil crossover. Karena reviewnya terlambat, saya sedikit walk around dan review sedikit, tapi saya akan lebih banyak mengulas. Worth it nggak Anda membeli mobil dengan harga hampir 500-460an untuk kawasan Jatim ya. Dan ini yang tipe bensin. Ada dua tipe bensin dan mesin hybrid. Nah, di tipe bensin apa yang akan Anda dapatkan? Worth it nggak Anda dapatkan dengan komparasi mungkin mobil family yang keluarga kecil lebih cocoknya ya, bukan keluarga besar. Kalau memang keluarga lebih family-nya keluarga besar, cocoknya Innova pasti. Nah, tapi untuk Corolla Cross ini, kalau kita nanti compare dengan CHR dengan CHR, dia kan lebih murah dibandingkan CHR. Nah, apa yang benefit atau keunggulan yang bisa Anda dapatkan di Corolla Cross ini? Memang tidak sesuai ekspektasi saya. Dalam artian saya waktu Corolla Cross akan masuk ke Indonesia, dugaan saya itu minimal harganya akan di bawah 600. Dugaan saya. Karena fitur safety-nya yang di Corolla Altis apalagi hybrid itu Toyota Sense untuk safety-nya lengkap. Nah, nanti saya akan ulas sendiri untuk yang hybridnya. Nah, kali ini saya akan ulas dari yang sisi Corolla Cross bensin. Yuk walk around, check it out, and kita lihat sisi lebihnya, kelebihan, keunggulannya apa. Kita lihat yuk. Oke, pertama yang saya akan ulas adalah dari sisi desain wajahnya. Cukup menarik, cukup agresif ya dari tampilan grillnya. Kita lihat lebih dekat lagi, ini grillnya. Kemudian untuk fog lampnya dengan tampilan yang mungil tapi terang. Seperti ada yang video saksikan yang saat ini adalah saat lampu-lampunya dinyalakan. Ini dari pendaran lampu. Kalau kita lihat desain lampunya ini mirip juga dengan milik dari Fortuner, dengan alisnya atau DRL itu memanjang dari depan sampai belakang. Lampu sennya seperti ini. Sayangnya memang belum model yang sequential milik CHR hybrid ya. Dia masih LED bar seperti ini. Kemudian di bagian sisi spion itu seperti sekilas kayak milik Innova. Oke, lanjut ke bagian belakang. Lampu sen dan lampu rem desainnya ini juga mulai menyipit. Nah, ini desain lampu sennya sayang juga belum sequential. Ini lampu remnya. Kemudian di belakang itu juga ada lampu fog lamp. Fungsinya apa? Nanti kita bahas ya. Ini dari sisi bagian depannya, kita lihat sama-sama kembali. Oke, lanjut ke desain bodinya. Dia agresifnya dari lekukan bumpernya ini, dia mengesan sporty. Kemudian dari samping siluetnya Anda bisa lihat sama-sama. Untuk kelas crossover dia lebih kekar. Untuk menunjukkan ya ke karakter dia yang tangguh. Kita akan lihat bagian sampingnya juga. Fendernya, velgnya udah menggunakan velg 18 inch. Kita lihat bannya. Ban yang dipergunakan adalah Michelin. Wow, nice. Oke, kita lanjut ke bagian samping-sampingnya. Dengan side skirtnya dia lebih bulky kayak gini, dia lebih kelihatan lebih kokoh. Desain spionnya dengan lampu sennya memang tidak ada yang spesial dari desain spionnya. Kemudian dari samping ini kita bisa lihat sudah ada roof railnya. Kemudian antena shark fin.
Kesan elegan dengan penambahan aksen chrome dengan ada tulisan emblem Corolla Cross di sini. Dan ciri khas dari keluarga Corolla, dia udah menggunakan smart entry, dimana di sini diperlihatkan ya ada garis-garis di sini. Itu untuk kita unlock dan lock, cukup digores aja bisa lock. Nanti kita akan lihat lebih dalam di bagian interiornya. Coba sekarang kita akan lebih walk around di eksteriornya terlebih dahulu. Dan ini contoh kuncinya, sebentar, untuk tipe bukan yang hybrid, dia aja lock, unlock, kemudian ini untuk panic button. Kemudian sini kunci saya kantongin. Saya akan peragakan cara menguncinya sama halnya kayak di Corolla Altis biasanya. Nah, langsung melipat. Cara unlocknya pun cukup mudah, tinggal masukkan tangan aja. Nah, langsung unlock. Itu ya standar dari keluarga Corolla. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Desain lampu belakangnya ini sekilas hampir kayak milik dari Yaris ya, sekilas ya. Penggabungan juga dari Rush dengan ada emblem di belakang Corolla Cross di sini. Sudah ada disematkan kamera di sini untuk parkir. Untuk sensor parkirnya dia ada 4 titik, cuman di sini agak gelap, nggak terlalu kelihatan nih. 1, 2, 3, 4. Desain bumper belakangnya juga kelihatan oke, sporty. Nah, bagian belakang saya akan perlihatkan lampunya. Jadi ada lampu fog lamp di bagian belakangnya. Oke, kita akan bahas lampu fog lamp bagian belakang ini. Kalau di Indonesia memang belum ada salju, tapi bisa dipergunakan nanti pada saat hujan lebat. Fungsinya untuk indikasi agar pengendara di belakang mengetahui kendaraan kita di depan saat hujan lebat. Ini saya ada di dalam ruang kabin Corolla Cross. Ya, untuk test ride sebentar aja. Untuk kenyamanan saya pribadi merasakan cukup enak sih. Posisi duduknya, posisi berkendara juga nyaman. Cuman sayangnya memang seperti yang saya sebutkan, bagian joknya untuk yang tipe bensin ini belum elektrik. Untuk lampu sudah auto dengan head unitnya yang cukup oke kan. Nah, kita akan sama-sama bawa ke ruang yang atau area yang lebih terang agar kita bisa walk around eksteriornya. Kemudian saya akan jelaskan ulang lagi fitur-fitur yang ada di Corolla Cross ini. Ini yang tipe bensin. Ini testing saya sebagai duduknya di penumpang depan ya. Penumpang depan. Dia akan langsung sensor nyala saat penumpang belum menggunakan seat belt. Kalau dari segi kenyamanan, saya pribadi memang bilang mobil ini nyaman. Tapi kalau dibandingkan dengan CHR atau CHR, kayaknya lebih nyaman di CHR karena dengan menggunakan suspensi yang double wishbone. Kalau ini sih nyaman sih, ukuran nyamannya oke, nyaman. Cuma kalau dibandingkan ke CHR, itu menurut saya pribadi nyamannya sedikit lebih oke di CHR. Lampu sudah auto. Sebelum ke bagian bagasi, saya akan perlihatkan salah satu penyebab yang tadi nggak kelihatan. Nah, ini loh, suspensinya ini berbeda dengan CHR yang udah double wishbone. Ini yang menyebabkan harga dari Corolla Cross juga ikut terpangkas. Sekalian nanti kita akan walk around. Untuk yang tipe Corolla Cross biasa, dia masih belum menggunakan power back door, dimana pembukaannya masih menggunakan hidrolis biasa. Dan space untuk ruang bagasinya yang cukup luas. Bisa kita lihat sama-sama, ini 470 liter. Jadi cukup luas dibandingkan rival-rivalnya, apalagi dilipat. Kita akan coba lipat bagian kursinya. Tapi sebelum itu, ini ada ruang di sini. Nah, ini ada space di sini untuk ban cadangan, dongkraknya, toolsnya, and ini bannya. Wah,
mobil mahal seperti CHR juga masih menggunakan velg kaleng untuk cadangan. Ya, ada penyebab, ada fungsinya kenapa dikasih ban cadangannya nggak sesuai dengan yang ada. Kenapa? Pasti orang-orang, loh kok kenapa sih bannya kok nggak sama dengan yang ini? Itu ada maksudnya juga. Oke, bagaimana pelipatannya? Saya turunkan dulu. Ya, pelipatan cukup didorong, kita dorong ke depan. Nah, memang ada kekurangan dari sisi ini, mungkin dianggap kekurangan ya. Ada gundukan dimana nggak flat. Cuman ya itu mungkin next ada perbaikan, cuman pasti ada alasan Toyota membuat seperti ini. Dan ini pun kalau kita dudukin itu cukup kuat, mampu menopang beban. Jadi sofa depan atau jok depannya bagian bawah itu nggak bisa maju, jadi akhirnya nggak bisa rata flat seperti ini. Ya just apa ya, kekurangan sedikit lah itu. Kemudian ini bisa dikaitkan untuk jaring-jaringnya, itu yang bagian belakangnya. Oke, kita langsung tutup kembali bagian kameranya. Ini yang bagian lampu kabut bagian belakang. Kita akan walk around sekali lagi untuk Corolla Cross di kondisi outside atau di luar ruangan. Inilah tampak dari Corolla Cross bensin. Salah satu alasan mengapa ban cadangannya seperti velg kaleng itu tujuannya adalah dari cost-nya, dan juga karena mobil ini ada sensor tire pressure-nya, sehingga ban cadangannya tidak di-include-kan untuk sensor tire pressure-nya. Sampaikan pendapat Anda terkait Corolla Cross. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk info otomotif, dunia otomotif dan gadget Mr. Perez. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian dapur pacunya. Kita lanjut ke bagian dapur pacunya. Dapur pacunya cukup disayangkan, kelas mobil build up ya. Tidak ada cover engine sehingga kelihatan kayak carut marut. Untuk jantung pacunya sendiri dengan 1800 cc atau tepatnya 1798 cc, 4 silinder inline DOHC digabungan dual VVT-i mampu menghasilkan tenaga 140 horsepower pada 6400 rpm dan torsinya mencapai 171,6 Nm pada 4000 rpm yang disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Oke, lanjut di bagian interiornya. Ini untuk kamera parkirnya seperti ini, kamera untuk mundur. Kemudian selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait di interior dari Corolla Cross ini. Wiper sudah auto, kemudian juga lampu juga sudah auto. Di bagian head unitnya AC dual zone di sini, kanan kiri bisa kita set beda. Untuk pengaturannya cukup lengkap, ada pengaturan hot and cool di sini juga. Ini front rear defoggernya juga. Nanti saya coba juga untuk audionya ya. Nah, ini dia untuk audionya. Saya kecilkan dulu. Ini harus tahan kayak gini nih kecerahannya nih. Nah, lanjut ke bagian konsol tengah. Ini ada lampu warna biru ya, tapi bukan untuk charging di sini sayangnya. Traction controlnya, kemudian dia udah tapi saya nggak ada pedal shift ya, CVT nggak ada pedal shiftnya di sini. Bagian interior ini untuk sensor hujannya ya, ini untuk dimmingnya. Kita akan coba bagian lampu-lampunya. Ini juga masih disayangkan menggunakan belum LED. Nah, ini untuk membuka bagian sunroofnya. Saya coba tutup dulu. Ini kita bisa buka manual ya seperti biasa sunroof. Kalau yang ini saya coba dulu. Nah, ini untuk tiltnya aja. Nah, jadi untuk kisi angin-angin. Nah, kalau ini bisa kita buka. Jadi kondisi misalkan tertutup sekalipun, itu kita bisa langsung buka sunroofnya. Nah, seperti ini.
Kalau kita tutup, dia nggak ikut. Nah, ini jadi moonroofnya, sunroofnya juga seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada vanity mirror yang lampu akan otomatis menyala pada saat kita buka. Nah, nice. Di bagian penumpangnya pun juga sama. Hal-hal sepele yang memang harus diperhatikan ya. Oke, kalau kenyamanan posisi duduk enak. Kemudian ini cup holdernya. Ini untuk tempat ruang bagasi mini. Ini untuk power outletnya di sini. Ini bisa untuk charging. Dia support 2,1 ampere di sini. Nice. Oke. Dan ini pun bisa kita majukan, ya. Ini armrestnya nyaman sekali kondisinya. Jadi bagian ini, nah, udah auto di sini, dia auto folding seperti yang kita saat kunci dia udah melipat otomatis pengaturannya, pengunciannya, dan ini pun sudah all auto, cuman nggak ada tulisannya auto kan. Saya akan demokan ya. Kayaknya banyak yang salah menyebutkan. Memang di sini tadi saya perlihatkan ya untuk power window-nya itu tidak ada tulisan auto. Padahal auto ini saya coba demokan lagi yang sisi sebelah kanan ya. Saya akan demokan bahwa ini untuk power window-nya sudah all auto. Saya pencet kemudian akan saya lepas tangan saya. Auto, sudah auto. Coba yang sisi sebelah sana ya. Ini tangan saya nggak menahan apa-apapun. Kemudian saya tutup lagi, menutup. Ini dari sisi driver. Coba kita testing dari sisi penumpang. Apakah juga auto? Testing ya. Di sini untuk tombolnya. Nah, sudah auto dari baik sisi driver maupun sisi penumpang. Saya ulang lagi. Naik dengan sendirinya, auto. That's all. Itu bukti bahwa sudah all auto di sini. Untuk audio itu pengoperasian volume semua di sini untuk mode cruise control, dan di sini untuk pengaturan di MID-nya. Oke. Saya akan coba ulas untuk MID-nya terlebih dahulu ya. Untuk MID-nya ini tampilan awal, kita bisa mengetahui waktunya pengisian lagi, kemudian kecepatan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada fuel consumption-nya. Kita bisa reset nanti dengan tahan hold di OK, ini bisa untuk mereset semua, kita bisa tahu. Kemudian ini untuk eco indikator, seperti halnya mobil-mobil Innova ada fuel indikator, jadi ada barnya nanti di sini penggunaan kita irit atau tidaknya. Kembali lagi ke bagian awal. Kemudian ini untuk cruise controlnya kita bisa on kan, kalau hijau itu berarti on, di ujung itu ya kelihatan. Ini tanda hijau, kita off kan lagi. Ini untuk cruise controlnya. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Ini informasi untuk distance, untuk jarak tempuh, ada time-nya. Kemudian pengaturan setting jam, vehicle setting, kita lihat coba isinya apa. Nah, vehicle setting ini nggak bisa diklik langsung ya, ditahan. Jadi ada perintah push to change setting, set pressure, change wheel. Nah, ini ada untuk, jadi nanti ada tire pressure-nya. Itu untuk vehicle setting cuman penyetingan tire pressure aja ya. Oke, untuk settingnya ini kita lihat bahasa unitnya, kita lihat pakai kilometer per liter saja. Eco indikatornya on, fuel ekonominya ada trip average, total average, tank average. Kita bisa pilih untuk tank average, jadi untuk pengaturan dari konsumsi. Oke, MID setting, driver info type, trip total. Ini info yang diinginkan, trip atau total.
Oke, kita info distance, jarak tempuh. Ini untuk info berkendara saja. MID-nya bisa kita off. Fungsinya apa ya? Sayang juga kalau di off ya, padahal fungsi banyak di sini. Ini kembali ke default setting. Tidak ada settingan yang banyak di sini kita jumpai. Ini untuk message. Oke, hanya itu aja yang bisa kita ketahui di MID. Pengetahuan tombol ini masih ada, jadi untuk pengaturan trip A, trip B, untuk kecerahannya kita aturnya dari sini. Kembali lagi. Oke, that's all. Kita akan coba posisi duduk di belakang. Kemudian ntar sebentar sebelum saya pindah, sudah soft opening di sini. Sebelum saya pindah ke belakang, untuk yang mesin bensin dia masih menggunakan manual ya. Untuk tinggi rendahnya masih manual, recliningnya juga masih manual. Ini untuk pengaturan adjust lampu, kemudian untuk pembukaan kap mesin, kemudian untuk tangki bensinnya di sini. Karena dia, dan ini salah satu mengapa dia lebih murah dibandingkan CHR. Ini bukan handrem, jadinya bukan rem tangan, ini rem kaki teman-teman ya. Lebih cocoknya handbrake. Ini kick brake, lebih cocoknya kick brake. Kemudian untuk di sini juga udah tilt teleskopik ya. Nah, ini bisa turun naik gini. Nah, bisa naik turun. Sudah tilt teleskopik ya. Pengaturannya di sini. Nah, ini indikator info pintu terbuka. Oke, kita akan coba pindah ke ruang bagian belakang. Bagian body ini sudah kebanyakan soft touch ya. Ini empuk, udah kulit, cuman ini bahannya soft touch bang. Oke lah, bagus. Kemudian di bagian ya, joknya udah kulit. Kemudian bisa maju untuk pelipatan, kita tarik ini. Nah, ini ada posisinya seperti ini ya. Nah, dibandingkan yang sana udah bisa ngatur tegaknya meskipun nggak maksimal. Jadi kita tarik, nah bisa lebih mundur lagi posisinya. Jadi ruangan lebih enak posisi duduknya. Kemudian di karpetnya juga ada Corolla Cross, cup holder, and untuk AC dia nggak ada pengaturan apa-apa aja, cuma nanya untuk pengaturan untuk buka tutupnya aja. Ini penampakan dari belakang. Untuk poketnya cuma satu sisi, di sini nggak ada poketnya. Airbag juga sampai belakang ya, safety-nya cukup bagus, cuman tidak selengkap yang di Thailand punya. Kalau yang hybridnya pun saya akan ulas tersendiri untuk hybrid. Posisi duduk di belakang, nah, ini yang menjadi perbedaan dengan Corolla Cross ya, dengan CHR. Posisi duduk di belakang, saya bisa melihat pandangannya luas. Kalau yang CHR itu akan melandai di otomatis pada saat kepala menoleh ke kanan atau ke kiri itu tertutup, terhalang. Ini pandangan lebih luas di sini. Seperti itu. Ini bagian belakang, oke. Kemudian ada juga untuk armrest dan cup holder. Nice work. Dan bagusnya mobil ini memikirkan penumpang ketiga dengan ada headrestnya. Saya pindah ke belakang, posisi enak, di punggung pun nggak sakit. Biasanya kalau ada cup holder di tengah itu posisinya bakalan sakit ya. Bentar, saya posisikan ini. Posisinya enak, di punggung ini enak. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini bagian headrestnya cukup sporty ya. Ini bukti safety-nya, dia ada di sampai ke belakang. Mobil Corolla kelas Corolla biasanya udah menggunakan klakson keong, dia masih klaksonnya ya. It's okay, but nice. Dengan fitur-fiturnya oke lah. Ada sisi kekurangan yang bisa dibilang bukan kekurangan yang gimana ya.
ada di sini. Dia untuk yang tipe bensin biasa itu belum dilengkapi dengan blind spot monitor. Kalau di CHR bensin itu ada tambahan di sini untuk safety-nya, yaitu untuk safety sense-nya ya seperti paling tidak blind spot monitor. Kita akan testing kualitas audionya dari Corolla Cross kali ini. Kita akan coba sambungkan ke audionya via Bluetooth terlebih dahulu. Inilah tampilan displaynya. Kita akan coba sambungkan dulu. Oke, sudah tersambung. Dan yang perlu saya infokan juga, ini sudah saya coba setting untuk soundnya. Jadi yang menurut saya yang terbaik. Ini phone speakernya, entertainment medianya saya coba bikin 20 ya. Bassnya sudah maksimal untuk boost-nya. Equalizernya bisa manual. Saya cuma di sini saya pilih rock. Anda bisa custom sendiri. Loudness-nya juga sudah saya centang. Oke. Kita akan coba sambungkan. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're